Chiko sebagai tersangka. Ya, pemirsa Tribunnews dan rekan Kenar bisa kami sampaikan, betul ya, Polda Jawa Tengah telah menetapkan Chiko menjadi tersangka dalam kasus pornografi dan pelanggaran kasus UU ITE. Nah, polisi menetapkan tersangka setelah memeriksa sebanyak 11 saksi meliputi korban, ahli termasuk Chiko itu sendiri. Nah, dalam pemeriksaan itu polisi yakin dengan alat bukti yang sudah ditemukan, akhirnya mereka melakukan gelar perkara yang dilakukan pada Senin 10 November 2025 yang menyimpulkan bahwa Chiko layak untuk ditetapkan sebagai tersangka. Nah, Kenar dan pemirsa Tribunnews, Chiko dijerat dalam kasus ini ya, dijerat dengan 3 pasal, yakni pasal 45 dan pasal 51 UU ITE dan pasal 29 UU pornografi. Begitu rekan Kenar. Baik rekan Iwan, lalu apakah rekan Chiko sudah ditahan untuk saat ini? Ya, rekan Kenar dan pemirsa Tribunnews, saat ini meskipun Chiko sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum menahannya. Chiko bakal akan diperiksa pada Kamis lusa di Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Tengah di daerah Gajah Mungkur, Kota Semarang. Nah, kami juga telah mengkonfirmasi kepada Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kombes Pol Hartanto. Kami mengatakan atau mempertanyakan apakah Chiko ini akan ditahan dalam pemeriksaan pada Kamis lusa mendatang. Nah, Kabid Humas mengatakan nanti penahanan Chiko akan diputuskan oleh penyidik ketika Chiko diperiksa sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun ancaman hukuman dari 3 pasal yang sudah saya sebutkan di awal tadi, Chiko kemungkinan ditahan karena ancaman hukumannya mencapai 6 sampai 12 tahun. Begitu rekan Kenar. Baik rekan Iwan, lalu bagaimana tanggapan kuasa hukum korban dari penetapan tersangka kasus ini? Ya, rekan Kenar, tadi Tribun sudah menelpon seperti itu atau mengonfirmasi terkait penetapan Chiko kepada kuasa hukum dari korban, Jujka Rijandra. Jujka sebagai kuasa hukum dari para korban menyebutkan korban telah mengetahui bahwa Chiko sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan oleh yang menetapkan Chiko sebagai tersangka. Namun, para korban juga berpesan kepada polisi untuk segera menahan dari tersangka Chiko ini karena tindakan yang sudah dilakukan oleh Chiko sangat berdampak kepada para korban. Nah, kemudian kami juga mengonfirmasi kepada mereka apakah pasal yang sudah dijerat oleh tersangka Chiko ini sudah sesuai. Nah, para korban melalui kuasa hukumnya sudah merasa puas dengan 3 jeratan pasal yang ditetapkan pada Chiko dengan ancaman 6 sampai 12 tahun. Kemudian para korban juga berpesan kepada polisi agar segera melengkapi alat bukti kasus ini agar segera dilimpahkan ke kejaksaan atau nantinya akan berlanjut ke pengadilan. Hal ini dilakukan agar para korban mengetahui apa sebenarnya motif yang dilakukan oleh Chiko. Para korban ini juga terhitung sangat penasaran mengapa Chiko begitu tega melakukan edit foto dan video yang bermuatan pornografi dengan menggunakan wajah para korban yang diketahui merupakan teman, kemudian alumni dari SMA 11 Semarang. Begitu rekan Kenar. Baik, terima kasih rekan Iwan atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Tribuners, berikut informasi terbaru dari Live Jateng Update. Saksikan terus beragam informasi terupdate di sosial media kami Tribun Jateng. Saya Kenara Binaya, mewakili kru yang bertugas izin undur pamit. Sampai jumpa. CCTV mati itu terus tanggapannya